Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Saya sudah berada di dalam bis bersama rombongan dan bersama pimpinan pondok juga, bersama Direktur ZMW, ya, Yasir Arafat. Jadi alhamdulillah kita hari ini jadwal kita di pagi hari ini menuju pondok pesantren bertaraf internasional. Ada 2 pondok pesantren yang kita temui di daerah Malang, ya, masih di daerah Jawa Timur. Ya, ikuti terus seperti apa dan bagaimana situasinya nanti di pondok pesantren internasional, karena terus terang baru pertama kali juga menuju ke sana. Oke, kita masih di jalan ibu kota Malang. Nah, Guys, kita mau pergi ke Pondok Pesantren Internasional Tazkiyah Malang. Guys, jadi hari ini tuh kita lagi di Pondok Internasional Tazkiyah Malang. Jadi sekarang kita sudah berada di dalam pondoknya. Sekarang kita mau room tour. Dadah, room tour. Pupis. Menang juara 1 yang ini Bapak, apa namanya, menang di Qatar itu, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari situ sudah mulai bagus tuh, bahasanya mungkin naik daun ya kalau sekarang orang bilang itu ya. Jadi udah naik daun gitu. Nah, di tahun 2020 kami memang ada peringatan tuh untuk nama ini segera bisa diganti. Satu sisi memang ada sisi positif dan negatif. Positifnya pada waktu itu kalau kita daftarkan tidak menggunakan haki, kita nggak tahu kalau ternyata lembaga pendidikan juga bisa
didaftarkan dengan nama itu gitu. Maksudnya pendidikan bisa didaftarkan hak itu ternyata ada gitu kan. Itu positifnya. Kedua juga sisinya kalau misalkan ada yang kurang baik di sana, siswa sana kurang baik, nggak kedampak di sini. Atau kebalikannya, siswa kami yang kurang baik tidak terdampak di sana. Mungkin seperti itu. Karena sama-sama berdirinya, dikenalnya itu bareng pada waktu itu gitu. Akhirnya kita rubah. Apa Ustadz untuk mengeluarkan AG itu memang di internasional ya, bagian di internasional atau daerah Di sini aja? Indonesia sebenarnya Ustadz, kayak misalkan Azikra sendiri, sebenarnya bisa didaftarkan. Kalau memang Azikra belum ada didaftarkan Haki, Iya, belum. dicek dulu di sana. Sudah ada belum namanya, logonya apa, semuanya dipatenkan. Supaya kalau misalkan nanti berkembang, bagus, antum punya tour and travel, perusahaan apa, itu sudah pakai atas nama itu, gitu. Jadi enggak mendaftarkan brand kayak itu ya. brandnya itu, Sah. Karena kalau di Kemenakan itu izin operasionalnya aja Iya. dikeluarkan. Kalau izin operasionalnya kami tetap ikut Diknas dan Depak. Iya. Kalau kami dua. Kurikulumnya untuk yang umum itu memang kita ikut Diknas. Tapi karena di sini pesantren, maka dinaungi sama Depak, Ustaz. Jadi ada kurikulum agamanya juga, cuman bedanya di kami itu kan SMP kita ada tuh ketentuan untuk SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Iya. SPK-nya itu membolehkan kita memodifikasi kurikulum yang ada di dalam. Jadi kebanyakan kayak kami untuk agamanya kita gunakan kurikulum Al-Azhar. Al-Azhar Kairo, Ustaz. Jadi memang tidak ambil kurikulumnya dari Diknas. Seperti itu. Kemudian kayak nasionalnya mata pelajarannya hanya di bahasa Indonesia, sejarah, PKN. Yang lainnya matematika, bahasa Inggris itu kita ambil Cambridge. Iya. Kurikulum Cambridge gitu. Makanya memang sebenarnya begini, Ustadz. Kata internasional Islamic Boarding School memang tidak ada di ketentuan dari Diknas atau Depak. Nggak ada. Cuman kita bisa mengadopsi, kan kalau kita kan sekolah swasta ya, Ustadz ya. Kita bisa memodifikasi kurikulum itu, memang ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi. Salah satunya tadi SPK. Kelebihannya SPK dan kekurangannya SPK, kelebihannya kita bisa memodifikasi kurikulum. Kekurangannya kita tidak menerima dana BOS, Ustaz. Dana bantuan dari pemerintah itu tidak, karena memang sudah ada ketentuan SPK-nya tadi, seperti itu. Dan kami rasa tidak berpengaruh, karena yang kita proses adalah bagaimana kita bisa memodifikasi kurikulum yang ada di sini, seperti itu, Ustaz. Begitu, mandiri. Begitu. Berarti ada suntikan dana khusus yang memang khusus di ini. ya? Makanya memang kalau di kami biaya pendidikan itu memang kita hitung secara proporsional. Artinya ketika di sini tuh biaya agak lumayan, masuk 65 juta. Sambil jalan kita lihat jalannya. Yang kedua, ada program namanya bisnis unit. Jadi sebisa mungkin pesantren, lembaga pendidikan punya bisnis unit tuh. Kalau sekarang kami ada di properti. Jadi kita kelola yang membantu ya, Ustadz ya. Maksudnya ada nominalnya ya. Nggak bisa sosial itu nggak ada nominal gitu. Nah, kita ambil tuh wali santri, program charity, program wakaf. Masjid ini wakaf semua, Ustadz. Jadi mulai lahan sampai pembangunan selesai ini wakaf. Yang saya bingung ini arsitek Ke arah sana ya. Walaupun sebenarnya kalau di kami itu kan, kalau di Indonesia ini agak berat maintenance-nya. Ini udah mulai maintenance lagi nih, Ustadz. Ini udah. Tapi tetap harus maintenance, ini kayak gini. Ini udah mulai maintenance-nya. Internasional memang dari gedungnya juga sudah kelas internasional. Iya, desainnya memang dibuat beda ya, dengan ciri khas sendiri seperti itu. Tapi kalau desain gini kan sekarang udah banyak berkembang, Ustaz. Ada salah satu pondok pesantren di Al-Azhar IB Solo Baru. Itu desainnya dari tim kami juga ada ikut. Berangkat ke sana untuk bantu mendesain sekolahnya. Oh, berarti di sini ada ada tim desainnya memang. Ada tim arsiteknya sendiri, Ustaz. Jadi penataannya kan kalau pondok pesantren, maaf, yang kami tahu kan di tengah-tengah nih, ada gedung lagi nih. Kadang gedung lagi, di sini udah ada gedung lagi, jadi kan terlalu padat ya, Ustaz. Kalau kami ambil dari pinggir semuanya, Ustaz. Jadi letter mengelilingi. Jadi kita punya areanya, ada area terbuka sini. Kalau di Tursina memang sudah mengurangi kertas gitu kan. Jadi pembelajaran sudah e-book. Digitalisasi. Jadi digitalisasinya kita kerjasama dengan lain.
lain mungkin yang kemarin aja tuh TV digital yang besar itu tuh, Oh, yang merah putih ya, smart TV itu ya. yang Mungkin kita matematika aja kayaknya di dalam tuh. betul. Tapi sebelum smart TV-nya ada, kita udah ada duluan di Iya, ini. ada duluan ya. Sudah di kelas sudah punya duluan smart TV-nya. Menciplak di sini. Iya, Udah takut dia jadi tidak mau ketinggalan. Tinggalan betul. kita lanjut start Betul. lagi. Jadi setelah itu baru kita buang. Kalau sudah penuh kita buang. Tapi yang lainnya biasanya kita manfaatkan buat Ya, ini. apa namanya siram-siram seperti itu. Di kami ada 2 pengasuhan sistemnya. Satu murabi, ada kantornya murabi yang memang pegang dari jam setengah 4 sore sampai jam 7 pagi. Nanti dari jam 7 lewat setengah 8 sampai nanti sore itu dengan wali kelas, dengan AA-nya. Alas kakinya bisa di sini, Ustazah? Boleh? Oh, Nggak iya, apa-apa, iya. silakan. Ya. Jadi kita ada waktunya. Kayak pagi nih, ini sampai dengan sore English. Nanti sore sampai dengan pagi lagi menggunakan Arab. Seperti itu. Bahasanya satu hari 24 jam 2 bahasa. 2 bahasa. Makanya nggak ada la khidmah illa bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. Nggak bisa kita nggak dibantu kalau misalkan dia santri tidak menggunakan 2 bahasa. Gitu. Ini ada murabinya kayak gini, masing-masing sudah ada kontak personnya. Yang memang kalau di kami ini setiap pengasuh kamar itu betul. Ya, untuk kasus bullying, kemudian nanti ya kasus kehilangan barang ada ritmenya, ada ininya. Padahal kita seperti ininya. Hati agak basah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, how are you? Where do you come from? Ibu sehat. Sehat Bapak. Silakan. Ini siswa untuk yang asli dari luar. Ada 16 negara yang bergabung di kita. Oh, pertukaran pelajar atau gimana? Bukan, jadi memang mereka belajar selama 3 tahun SMP atau selama 3 tahun SMA. Seperti itu. Gitu. Nah, salah satu kelebihan tinggal sekitar seminggu 2 minggu kembali lagi ke Indonesia, baru bisa memperpanjang visa. Nah, kalau sekarang karena memang kami sudah internasional gitu ya, ininya SPK tadi, selama pembelajaran 3 tahun itu di sini sudah bisa. Gitu, nggak perlu lagi bolak-balik. Iya. Begitu juga kita bisa, begitu juga kita bisa adopsi guru dari luar negeri juga. Yang sekarang kita dari Rumania sama dari Australia. Native sendiri langsung dari sana. Berarti dia di tempat Seperti itu. khusus di sini ya, nggak bercampur dengan Nggak bercampur karena kenapa kamarnya memang kita bedakan? Karena memang bahasa, Ustaz. Iya. Kalau bahasa Thailand dari asli Thailand nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Oh, ada pembagian. Ada pembagian jadwalnya. Kegiatannya dengan anak-anak itu apa saja, Ustaz? Kami ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu diantaranya ada seminar, kemudian ada workshop, dan juga ada movie, kemudian ada game time. Jadi dari setiap itu ada per kelas atau gimana itu, Ustaz? Untuk seluruh Penjadwalannya, bisa ikut. penjadwalannya. Penjadwalan untuk kegiatan. Ya, kegiatan. Untuk kegiatan kami tidak ada penjadwalan, jadi memang kami adakan setiap minggu itu 1 kali. Oh. Jadi semuanya bisa ikut. Oh. Semua kelas Semua bisa ikut. kelas. Betul. Tapi tidak ada secara paksa maksudnya. Jadi Iya. bebas. Iya. Siapa yang mendaftar itu yang. Heeh. Iya. Ada ininya. Cuman memang ya tadi kegiatannya ada game, main game anak-anak seperti itu. Dan kan untuk pembelajaran atau untuk baca buku kan kita sediakan tempat-tempat yang memang khusus ya buat anak-anak bisa nyaman. Di luar bisa ada kafenya, bisa santai di sana. Iya, mereka media pembelajarannya langsung. Ya, kalau misalkan mau nonton nih, mau ngelihat Ka'bah, bisa langsung. Ya, kalau mau main tenis secara langsung dia sudah ada ini VR, Ustaz.
gitu. Memang kita desain sedemikian untuk perpustakaannya nggak ada seperti itu, segitu. VR-nya bisa di ini, bisa deh ya, ada di ininya, hidupin aja. Nanti saya setting juga. Berdua aja. Iya, berdua hari ini. Mana Mas? Jam 1.4. Kalau hari Kamis jam itu sampai jam 5 sore. Ini. Bisa, kalau mau nyoba, ini di Makkah Ustadz view-nya. Gimana caranya? Tinggal, maaf mungkin kopiah antum Ustadz. Tadi. Bisa langsung dipakai. Masya Allah. Ini yang Makkah. Belum. Kayak kita ke sana nih. Jalan videonya Ustadz ya, ininya ya. Jalannya sudah ya. Jalan. Oke, kita pernah lagi Mekah sudah ya. Tahu kah? Permainan anak-anak. Permainan anak sini saya ini kan Ustadz. Saya ganti ya. Sini sebentar. Link aku ada kaitan linknya. Anu kena pada pakai kartu. Open fish. Nah ini, Dioperasikan sama Ustaz. ini sudah. Nih sebentar. Lagi di London kali Nah, itu ya. Ini yang ini Mekah ini. Oh, saya kira di London tadi. Oh, yang di London bisa, Us. Kalau mau ke London bisa. Asal jangan ke pinggir-pinggir jalannya itu. Oh iya, tapnya mana Kak? Turun. Oh, ini ya. Ya Masya Allah. Kita bergantian Ustadz. Di belakang itu ada kolam renang Ustadz di gedung ini. Ini ada kolam renangnya di balik ini. Di bawahnya itu ada khusus untuk siswa. Disediakan. Kalau yang putri Ustazah, nanti kita bebaskan doain. Ada jadwalnya. Tinggal di dalam asrama. Kita sediakan satu kamar khusus untuk ustadzah atau ustadz gitu, seperti itu. Yang bujang. Kalau yang sudah menikah kita pulang pergi. Tapi rata-rata asatid di sini berdekatan Ustadz. Gitu. Jadi rumahnya ada yang di bawah. Kalau saya dapat ada rumah dinas. Mantap nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? South Kalimantan, Kalimantan Junubiyah. Ya, apa? Wah. Coba pakai bahasa Inggris. Halo guys. Hi guys. Hey, my name dari mana itu? Asalnya? My name is Muhammad Taufik Ramadan and I'm born in Makassar and live in Cirende. Woi, Masya Allah. Dadah dulu. Bye. Ya. Nah,
Ini tadi tiru sambil belanja. Guys, Gimana, jangan lupa masih beli di- tour side di Ya, KBS. tursinya. Dimanapun kamu berada. Dan jangan lupakan tumbler dimanapun kamu berada. Di kereta, don't forget to tumbler supaya anak video selanjutnya minum. Pastinya saya butuh antikra, bukan antikra yang butuh saya kan. Belanja. Kapris yang mana? Biar Kak. Kak. Dan anak mereka. Kayak Sulawesi Hotel. Kacangannya ikannya dan fasilitasnya itu seperti Ilmiah warna dunia selaku pengurus pondok pesantren Bapak Sabar yang sama-sama kita saat ini mau meetingkan yang pertama yaitu tadi dikhawatirkan menjadikan pelatihan lari ke situ karena tidak mau masuk di formal karena tujuan kami ada program khusus kita kuning itu adalah diberi semacam sarana siapa tahu ada santri kita yang mau melanjutkan ke Timur Tengah sehingga nantinya tidak kelabakan sampai di sana walaupun itu memang ada daurah-daurah di sana kan tapi kalau tidak ada pengenalan tentang kitab kuning ini sehingga nanti tidak merepotkan sampai di sana. Nah itu tujuannya sehingga ada program khusus kitab kuning dan program program taktis Quran. Nah itu barangkali yang terakhir sekali lagi kami mengucapkan terima kasih mudah-mudahan kawan-kawan yang berkunjung di sini bisa mengambil ilmu yang sama untuk melaksanakan kurikulum yang keislamannya saja. Kurikulum umumnya itu diserahkan kepada kita. Tetapi nanti di ijazah yang dikeluarkan oleh Al-Azhar itu materi umumnya itu akan keluar juga. Tapi itu berdasarkan daripada hasil yang kami kirimkan ke mereka. Seperti itu. Sebelumnya kami mencari ya kurikulum Timur Tengah yang bisa kita adopsi dan hanya Islamic Studies saja karena untuk yang umumnya kita sudah punya sampai jam 2. Sampai jam 2. Kemudian kurikulum bahasa asing itu hampir semua boarding school atau pondok itu mesti ya kurikulumnya bahasa itu adalah Inggris dan Arab. Dan Inggris dan Arab itu juga yang menjadi studi ke luar negeri. Sehingga akan muncul nanti di SMA itu ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, ada bahasa Rusia, ada bahasa Turki, ya ada bahasa Jerman.
dan seterusnya itu sesuai dengan kebutuhan santri kami. Karena alhamdulillah nanti mungkin ada datanya bahwa hampir di 27. Baik, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah kita sudah tadi sama-sama untuk mengikuti diskusi bersama dengan pengelola dan pengurus pondok pesantren Turisina yang bertaraf internasional di Malang. Ini masih sesi foto-foto. Alhamdulillah kita sudah berada di mana, Mas? Di Di mana nih? Kota Batu. Oh, di Kota Batu, masih daerah Malang. Kita akan menuju ke pondok pesantren. Bentar apa? Ya, ini saya bersama memakai ini apa namanya, Ustaz? Ini namanya Tayo, Pak, bilangnya, Pak. Tajo. Tayo. Oh, Tayo. Ini kita memakai kendaraan Tayo yang difasilitasi dengan sound system. Ya. Nah, ini penumpangnya ada 12. Allahu Akbar. Oke. Ini yang bisa naik begini cuma presiden Ya. ke istana. Tapi ini pimpinan pondok luar biasa. Berkah pimpinan pondok. Nanti juga itu dapat berkah. Luar biasa. Pas hujan ya, Ustaz ya? Setiap hari, karena setiap hari. Oh, nggak bisa naik drone ini kalau begini. Iya, itu di Malang Kota, Pak. Oh, Malang Kota masih sangat jauh, Pak. Kalau ini kan masuk kota administratif. Batu. Ya. Nah, ini itu. Nah, kita sudah mau sampai teman-teman di pondok pesantren melalui jalan gang ya. Hanya kita memakai mobil yang khusus disediakan oleh pondok untuk dijemput karena bis tidak mampu untuk melewati. Ini satu bangunan. Terpisah tempatnya. Ya, putra dan putri. Nah, pondok pesantren apa untuk putra dan putri. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ya Ma'had Al-Izzah ya. Putra ini Sus Putra. Ini baru ya, tahun 2018 dibangun pondok pesantren ini. Ya, lokasinya luar biasa, strategis karena berada pas di atas bukit ya. Bukit Paralayang. Bukit Paralayang. Dan mungkin di sini tidak menggunakan kipas angin lagi karena hawanya sudah dingin. Ini sangat dingin, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah sampai nih kondisinya teman-teman. Dan mobil kita ya. Assalamualaikum. Kita ke lantai 2 ya, untuk alas kaki diletakkan di rak. Itu dari sana dapat lewat dari sini. Oh, oke. Jadi Tunggu dulu yang lain. Masih ada rombongan. masih ada di belakang. Oh, masih ada. Oke. Menunggu
Tahu bisa di sini bisa. sambil duduk dulu. Nggih. Langsung jadi luas. Nggih, masyaallah. Yo duduk. Nah, ini untuk alur atau SOP perizinan Mahat Al-Izzah. Mulai step 1 sampai step 3. Itu alurnya atau SOP-nya. Penjemputan pengajuan untuk administrasi umum atau registrasi umum itu ada di sini. Ini ruang tamu, Nah, untuk ruang tamu saja. ada yang Jadi menunggu nggih. ketemu santrinya. Oh. Jadi ketemu orang tua di sini. Ya, kalau hanya bertemu saja. No, iya. Kalau untuk jadwal kunjungan di bawah dulu. Oh, dibawa dulu. Jadi untuk admin apa registrasi di sini. Iya, ini untuk misalkan dari instansi yang mengantar surat atau dari sekolah yang mengantar undangan atau dari pemerintah kota biasanya Nggih. mengantarkan undangan. Oh. Kalau yang ini untuk calon wali santri, Iya. santri yang ingin menikah. Oke. Jadi kayak PTSP ya. Pelayanan satu pintu. Iya. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan diskusi acara formal secara seremoni di dalam ruangan. Sekarang adalah langsung meninjau ke lokasi antara di asrama putra dengan asrama putri. Karena asrama putra dengan asrama putri itu berbeda. Kebetulan ini kita membawa tim putri juga, jadi akan berpisah. Nah, begini kondisinya di atas hamparan bukit yang tinggi. Ya, dari sini teman-teman itu sangat dingin. Kemudian di sini mulai dibawa sampai di atas itu nggak ada AC maupun kipas angin nggak ada. Kita menuju mikir di sana. Menuju gedung Asrama Putra. Izzah Al-Islam. Ini ada Ustaz. Born to be a leader. Mantap, mantap. Ini dingin sekali. Keluarlah anak. Belakang mulut. Belum lah. Masih jauh ini. Kecuali kita itu berapa? Cuacanya sangat dingin dan naik bukit ini. Bukit. Es. Aman. Satu kali dulu. Wow, ini pemandangan dari atas. Luar biasa. Cantik sekali. Hujan makin deras.
Nah di atas. Kenal Ken itu sama orang kecil. Ini dulu nanti ada nanti main. Iya, namanya buat koper. Oh ini sus kesana sama tapi menyatu satuan ya. Oh, jadi kalau dia lulus, jadi dia dipakai lagi di situ. Iya. Nomornya nggak bisa dibawa pulang. Nggak bisa. Mungkin kasur yang bisa. Nah kebesaran. Kasur yang bisa. Kebesaran. Iya ini bentuk kayak bentuk kapsul. Iya kayak dari kasur ya. Iya. Sana Di sampingnya ada gedung usul. Takziran yang maksimal Takziran untuk yang kayak hukumannya ya macam-macam. Anak laki-laki yang kadang nggak boleh olahraga, yang paling menyakitkan itu nggak boleh olahraga. cuma buang sama sembarangan. Jadi saya baca Al-Quran, ketika yang lain olahraga dia baca Quran. Kalau yang berat ya mungkin pemanggilan orang tua sampai apa ya pembalian orang tua juga terus terakhir. mengharum. Ini yang Kemarin Nah, dia sapu-sapu nah. umurnya masih anak kan memang cuma kalau 10 tahun nanti 20 tahun. Tinggi. Kerami apa ini? Rami. Ya itu pelanggaran sih. Kalau coret ya. Kiriman nasi itu beli di situ. Oh, buat nanti malam. Yang lapar lagi. Jadi dapur umumnya di mana sih? Oh yang di sebelah. 3 lantai ini belakang. Dapurnya di ruang belakangnya itu ada gedung kecil kelihatan. Paling bawah tuh. Di atas dapur bukan ya. Iya. Jadi anak-anak sudah disediakan.